Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, tempat kita menelusuri jejak langkah manusia agung yang diutus membawa cahaya di tengah kegelapan. Pernahkah kalian membayangkan, di balik perjanjian ada pengkhianatan, di balik senyuman tersimpan makar, dan di tengah kota yang mulai bercahaya oleh Islam, musuh dalam selimut perlahan mengintai dari balik bayangan. Di episode ke-18 ini, kita akan membongkar strategi Nabi Muhammad menghadapi dua musuh yang berbeda, tapi sama berbahayanya, Yahudi yang licik dan kaum munafik yang lihai bersandiwara. Bagaimana Rasulullah mengatur siasat di tengah badai pengkhianatan? Simak kisahnya sampai akhir, karena dari sejarah kita belajar bagaimana membedakan sahabat dari pengkhianat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk terus mengikuti kelanjutan kisah hidup sang Nabi yang mulia. Setelah berbagai pertempuran dan ujian berat yang dihadapi kaum muslimin, masa-masa berikutnya tidak menjadi lebih ringan. Nabi Muhammad terus memimpin umat dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Pada masa ini, berbagai peristiwa penting terjadi, ada yang penuh haru, ada yang menguras duka, dan ada pula yang menunjukkan kebesaran akhlak dan strategi Nabi Muhammad. Di antara momen yang bersejarah adalah ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi dan menghibahkannya untuk umat Islam. Ini bukan sekadar transaksi biasa, tapi tindakan besar yang menunjukkan betapa sedekah ikhlas bisa menjadi kekuatan umat. Namun, di tengah upaya memperkuat komunitas, tragedi datang bertubi-tubi. Peristiwa Ar-Roji dan Biru Maunah, dua pengkhianatan yang berujung pada gugurnya para sahabat yang diutus sebagai guru-guru Al-Quran, menjadi luka yang dalam. Rasulullah pun sangat berduka. Doa kunut nazilah terus beliau panjatkan dalam salat sebagai bentuk kesedihan dan permohonan keadilan kepada Allah. Situasi semakin sulit ketika Bani Nadir berkhianat dan mencoba membunuh Rasulullah. Akibatnya, mereka harus diusir dari Madinah. Kemudian terjadi Badar terakhir, yaitu momen di mana pasukan Quraisy dan pasukan muslimin saling bersiaga. Namun pertempuran besar tidak terjadi. Setelah itu, datang perang Bani Mustalik. Di dalamnya terjadi banyak hal penting, diantaranya penawanan dan kemudian pembebasan Juwairiyah binti Harits yang akhirnya dinikahi Nabi Muhammad. Melalui pernikahan ini, banyak tawanan dibebaskan dan sebuah kabilah akhirnya masuk Islam. Namun, justru di momen itu, Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, kembali menebar fitnah. Hasutannya hampir memecah belah pasukan, dan fitnah berlanjut ketika dalam perjalanan pulang, kalung milik Aisyah radhiyallahu anha hilang, yang menyebabkan beliau tertinggal dari rombongan dan menjadi sasaran fitnah keji. Rasulullah pun terganggu secara pribadi dan politik. Tuduhan terhadap istri beliau mengguncang rumah tangga dan umat, hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Munafikun dan membongkar wajah asli para penghasut. Tonton episode ini sampai akhir, karena inilah masa-masa yang memperlihatkan ujian berat yang dialami umat, bukan hanya di medan perang, tapi juga di medan akidah, kepercayaan, dan kemanusiaan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di Mekah, orang-orang Quraisy menggembar-gemborkan kemenangan mereka dalam perang Uhud. Mereka menyuruh para penyair mengumandangkan kemenangan itu, sekaligus mengejek Rasulullah dan kaum muslimin. Suasana kegembiraan mewarnai hampir seluruh rumah di Mekah. Penyanyi dan penari terdengar di setiap halaman, hamar dituangkan, hewan-hewan disembelih, dan orang-orang Arab dari berbagai penjuru diundang untuk merasakan kegembiraan itu. Uang yang sangat besar diberikan kepada penyair-penyair suku lain yang bersenandung mengejek Rasulullah. Para penyair itu juga membakar semangat orang untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin. Setahun yang akan datang, semua ini bergema di seluruh pelosok jazirah. Beberapa suku yang tadinya takut kepada kaum muslimin, kini mulai berani mengangkat wajah. Getaran semangat ini juga dirasakan kaum Yahudi di Madinah. Oleh sebab itu, timbullah keberanian mereka untuk meremehkan Rasulullah, terutama di kalangan Yahudi Bani Nadir. Sejak Rasulullah melarang pengikutnya pergi ke rumah-rumah judi,
kemarahan Bani Nadir semakin memuncak. Puncaknya, salah seorang hartawan Bani Nadir telah melarang kaum muslimin mengambil air dari sumur yang dimilikinya. Kaum muslimin tersentak dengan perlakuan ini. Kini, harga segelas air lebih mahal dari sebotol khamar. Maka Rasulullah menganjurkan para sahabatnya yang berharta untuk membeli sumur tersebut. Utsman bin Affan lah yang pertama kali menyambut seruan ini. Namun, orang Yahudi itu menolak menjual lebih dari setengah sumurnya. Utsman menaikkan tawaran harga sebuah sumur itu 3 kali lipat harga sumur biasa. Begitu orang Yahudi itu mengizinkan, Utsman bin Affan segera menghibahkan separuh sumur ini kepada kaum muslimin. Semua orang boleh mengambil air untuk diri sendiri maupun ternak tanpa harus membayar. Rasulullah amat bahagia dengan tindakan Utsman ini, sehingga beliau berucap, sesudah ini tidak ada bahaya apapun bagi Utsman untuk setiap hal yang dilakukannya. Tindakan Utsman bin Affan merupakan buah dari rasa persaudaraan yang tulus. Persaudaraan seperti ini akan melahirkan muslim yang saling mengutamakan, saling menyayangi, dan memaafkan, saling membantu, dan saling melengkapi antara yang satu dengan lainnya. Rasulullah selalu siap mengirim para sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada setiap suku yang memerlukan. Karena itu dengan prasangka baik, Rasulullah memenuhi permintaan Bani Huzail. Saat itu utusan Huzail berkata, Nabi Muhammad, di kalangan kami ada beberapa orang Islam. Kirimkanlah beberapa orang sahabat Tuhan bersama kami yang kelak akan dapat mengajarkan hukum Islam dan Al-Quran kepada kami. 6 orang sahabat besar diutus dan pergi bersama rombongan penjemput dari Hudza. Pengkhianatan terjadi ketika mereka sampai di pangkalan air Araji milik Bani Huzail. 6 orang sahabat itu dikepung. Begitu sadar bahwa mereka masuk dalam perangkap, ke-6 dai itu mencabut pedang. Hanya senjata itu yang mereka bawa. Namun, di wajah mereka tidak terlihat rasa gentar sedikit pun. Orang-orang Huzail berkata, demi Tuhan, kami tidak ingin membunuh kalian. Kalian akan kami jual kepada penduduk Mekah sebagai tawanan. Kami berjanji atas nama Tuhan kami, bahwa kami tidak bermaksud membunuh kalian. Karena itu, menyerahlah. Ke-6 sahabat itu saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa apabila mereka dibawa ke Mekah sebagai tawanan, mereka pasti akan disiksa habis-habisan dan dibunuh. Itu berarti pengkhianatan besar yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Setelah saling sepakat dalam hati, salah seorang sahabat menjawab, kami tidak akan menyerah. Lakukan apa yang kalian mau, kami sudah siap bertarung, membela kehormatan agama dan Nabi kami. Maka, orang-orang Huzail yang jauh lebih banyak jumlahnya, itu pun menyerang. Ke-6 sahabat itu bertarung dengan gigih. Pedang mereka ayunkan dengan tangkas untuk menebas hujan panah atau menangkis tusukan tombak. Pertarungan tidak seimbang itu pun berakhir. 3 orang syahid dan 3 orang lagi berhasil ditangkap hidup. Mereka yang ditangkap itu adalah Abdullah bin Tariq, Zaid bin Sinah, dan Hubay bin Adi. Kemudian mereka segera dibelenggu dengan kuat dan dibawa ke Mekah. Namun di tengah jalan Abdullah bin Tariq berhasil melepaskan diri dari pengikat. Harus ada yang memberitahu Rasulullah tentang pengkhianatan ini. Demikian pikir Abdullah, aku harus berusaha meloloskan diri sekarang. Namun, jika gagal, aku sudah siap menyusul ketiga temanku yang lain ke akhirat. Abdullah bin Tariq menyerang seorang pengawal dan berhasil merebut pedangnya. Dengan pedang itu ia berusaha merebut seekor kuda. Namun orang-orang Huzail segera pulih dari rasa terkejutnya. Mereka mengambil batu dan melempari Abdullah dari belakang. Batu-batu sebesar kepalan, tangan menghantam tubuh dan kepala sahabat mulia itu. Abdullah jatuh bersimbah darah dan gugur dalam keadaan yang sangat diimpikan setiap muslim. Syahid membela agama. Kedua tawanan yang lain terus dibawa ke Mekah dan dijual. Zaid bin Sinah dijual kepada Safwan bin Umayyah. Aku akan membunuhnya sebagai balasan terbunuhnya ayahku di tangan mereka. Geram Safwan dengan mata manyolan nyala. Ayah Safwan, Umayyah bin Khalaf, dibunuh Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Nastas, panggil Safwan keras-keras. Seorang budak berbadan tegap datang dan bunuh orang ini. Perintah Safwan,
kepada Nastas, bawa dia ke tempat di mana semua orang bisa melihatnya, ujar Syafwan. Zaid pun diserit-serai melalui jalan-jalan di Mekah. Sebagian orang menyoraki dan mencemokohnya. Sebagian lain menaruh kagum dalam hati melihat ketabahan Zaid. Tak terlihat sedikit pun rasa takut di wajah Zaid. Di tengah siksaan itu, Zaid tetap tampak berwibawa dan teguh seperti bukit cadas di tempat Zaid akan dibunuh. Abu Sufyan datang mendekat. Zaid, orang segagah engkau tidak pantas mati begini, ujar Abu Sufyan. Bersediakah engkau memberikan tempatmu itu pada Muhammad? Dialah yang harus dipenggal lehernya, sedang kau dapat kembali kepada keluargamu. Zaid menatap Abu Sufyan seakan heran dengan pertanyaan itu. Tidak, jawab Zaid. Seandainya Rasulullah di tempatnya sekarang ini akan menderita karena tertusuk duri sekalipun, sedang aku ada di tempat keluargaku, aku tidak akan rela. Abu Sufyan terpana sambil menggeleng kagum. Belum pernah aku melihat seorang begitu mencintai sahabatnya sedemikian rupa seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Zaid pun dipenggal. Ia gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanat Rasulullah. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Sekuat-kuat ikatan iman adalah persaudaraan karena Allah dan membenci karena Allah." Hubaib bin Adi sedang berada di dalam penjara. Orang-orang Mekah menyeretnya keluar untuk disalib di hadapan umum. Sebelum naik kayu salib, Hubaib bertanya, "Dapatkah kamu membiarkan aku sekedar melakukan sholat 2 rakaat?" Permintaan itu dikabulkan. Hubaib melakukan sholat 2 rakaat dengan baik dan sempurna. Setelah sholat, ia membalikkan badannya menghadapi semua orang, lalu berkata, "Kalau bukan karena kamu akan menyangka aku sengaja memperlambat karena takut dibunuh, niscaya aku masih akan syalat lebih banyak lagi." Setelah itu, orang-orang Quraisy menaikkan ke atas tunggak kayu dengan mata sayu. Hubaib memandangi orang-orang yang menontonnya sambil berseru, "Ya Allah, hitungkan jumlah mereka itu. Binasakan mereka dalam keadaan tercerai-berai. Jangan biarkan hidup seorang pun." Mendengar suara yang keras itu, para penonton gemetar. Sebagian dari mereka bahkan merebahkan diri sia-sialah takut terkena kutukan. Sesudah itu, Hubaib dibunuh. Seperti halnya Zaid, Hubaib pun gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanat Allah. 2 roh suci ini melayang memasuki surga yang dijanjikan. Seandainya mau, terus saja mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Keduanya tinggal berkata bahwa mereka akan kembali ke agama nenek moyang. Dan orang-orang Quraisy bersenang hati menerima para prajurit segagah mereka. Namun keyakinan keduanya kepada Allah dan hari kemudian sudah sedemikian tinggi keimanan mereka, sudah sekokoh karang dan tidak bisa lagi dikikis oleh siksaan atau tawaran harta duniawi. Mereka melihat maut bukan sebagai akhir segalanya, namun justru sebagai sita-sita hidup di dunia ini. Lagi pula mereka yakin bahwa darah mereka yang tumpah akan memanggil-manggil saudara-saudara muslim mereka supaya memasuki kota Mekah sebagai pemenang. Saudara-saudara muslim mereka akan menghancurkan pertahanan dan perbuatan syirik. Kesucian sebagai rumah Allah akan dipulihkan. Tidak ada lagi nama berhala yang disebut kecuali nama-nama Allah yang Maha Suci. Rasa duka menyelimuti Madinah. Awan tampak bergumpal-gumpal, mendung di hati Rasulullah dan kaum muslimin membuahkan air mata duka yang membasahi pipi. Penyair Rasulullah Hasan bin Sabit membacakan siar-siar duka untuk mengenang kepergian 6 orang syuhada itu. Beben di Benuk. Rasulullah terus bertambah berat. Beliau khawatir kejadian seperti itu akan terulang lagi. Orang-orang Arab yang masih membenci kaum muslimin akan terdorong melakukan hal serupa di kemudian hari. Tiba-tiba datanglah Abu Bara Amir bin Malik, seorang pemuka masyarakat di daerah Najd. Rasulullah pun menawarkan kepadanya agar ia mau memeluk agama yang mulia ini. Namun Abu Bara menolak. Meskipun demikian, Abu Bara tidak menunjukkan sikap yang memusuhi Islam. Ia bahkan berkata, "Muhammad, saya mempersilahkan engkau mengutus sahabat-sahabatmu ke Najd dan mengajak mereka itu mau menerima ajaranmu. Saya berharap banyak orang yang akan memeluk Islam. Ini adalah sebuah peluang besar.
Namun Rasulullah masih khawatir. Beliau takut akan terjadi pengkhianatan lagi terhadap para sahabatnya. Dia tidak bisa segera menjawab permintaan Abu Bara. Melihat keraguan di wajah Rasulullah, Abu Bara pun mengerti. Saya menjamin mereka, tegas Abu Bara. Kirimkanlah utusan ke sana untuk mengajak mereka menerima ajaranmu. Rasulullah melihat kejujuran di mata Abu Bara. Beliau juga tahu bahwa Abu Bara adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah orang yang ditaati masyarakatnya. Setiap kata-katanya akan dituruti orang-orang Najd. Siapapun yang sudah pernah diberikan perlindungan oleh Abu Bara tidak pernah diganggu oleh orang lain. Berdasarkan pertimbangan ini dan peluang besar berkembangnya Islam di Jazirah Arabia, Rasulullah memanggil Al-Mundhir bin Amr dari Bani Saidah. Beliau menugasi Al-Mundhir memimpin 70 orang Muslim pilihan untuk menyebarkan ajaran Islam di Najd. Rombongan dai itu pun berangkat dengan penuh harap akan datangnya kebaikan. Apakah benar mereka akan diterima dengan baik, atau sebaliknya malah dikhianati? Ketika tiba di Najd, tepatnya di Bir Maunah, ke-70 Muslim itu berhenti. Daerah itu terletak di antara wilayah Bani Amir dan Bani Sulaim. Al-Mundhir mengutus Haram bin Milhan menemui Amir bin At-Sufail, pemimpin Bani Sulaim. Haram ditugasi menyampaikan surat Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin Najd. Namun Amir bin At-Sufail sama sekali tidak membaca surat Rasulullah itu. Ia bahkan memerintahkan agar Haram bin Milhan dibunuh. Setelah itu, Amir meminta bantuan Bani Amir untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Bani Amir menolak karena mereka adalah suku Abu Bara. Mereka tidak ingin melanggar perlindungan yang diberikan pemimpin mereka sendiri. Amir bin At-Sufail cepat berpaling ke suku-suku Najd yang lain. Beberapa suku menyatakan dukungan atas pengkhianatan Amir. Dengan cepat mereka berkumpul dan berangkat mengepung sahabat-sahabat Rasulullah di Bir Maunah. Mulai curiga karena Haram bin Milham tidak kunjung kembali. Kaum muslimin di Bir Maunah mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun segala tindakan untuk menarik diri dari tempat itu sudah terlambat, karena dari segala penjuru para prajurit Najd muncul mengepung. Segera saja kaum muslimin mencabut pedang dan siap bertarung. Pertempuran tidak seimbang segera pecah. Para dai itu bertempur mati-mation tanpa sedikit pun niat untuk menyerah. Al-Mundhir yang saat itu tengah menengok ternak yang menjadi perbekalan mereka, berlari dan terjun ke pertempuran. Hampir sahabat Rasulullah di Bir Maunah gugur, kecuali 2 orang. Ka'ab bin Sa'id disangka telah mati, namun begitu pasukan Najd pulang, Ka'ab bangun dan pulang ke Madinah dengan tubuh dipenuhi luka. 1 orang lagi bernama Amir bin Umayyah. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, Amir bin Umayyah bertemu 2 orang yang mencurigakan. Dikiranya kedua orang itu termasuk pasukan yang menyergap dan membunuh para sahabatnya. Pada tengah malam Amir menyerang dan berhasil membunuh kedua orang itu. Sampai di Madinah, Amir mengakui semuanya, termasuk 2 orang yang ia bunuh. Namun kedua orang itu ternyata bukanlah musuh. Mereka justru termasuk suku Bani Amir yang telah terikat perjanjian jiwar atau bertetangga baik dengan kaum muslimin. Alangkah berdukanya Rasulullah. Pilu yang amat sangat terasa oleh beliau akibat pembantaian itu. Alangkah susah payahnya beliau menahan duka cita. Dengan lirih beliau berkata, "Ini adalah tanggung jawab Abu Bara. Sudah sejak semula aku berat hati dan khawatir sekali." Abu Bara juga sangat terkejut, terpukul sekali dengan pengkhianatan yang dilakukan Amir bin As-Sufail. Abu Bara merasa amat terhina. Tidak disangkanya Amir bin As-Sufail melanggar perlindungan yang diberikan kepada kaum muslimin. Tindakan itu sama dengan mencoreng arang di dahi Abu Bara. Anak Abu Bara sangat memahami perasaan ayahnya. Pemuda bernama Rabia itu bangkit. "Aku akan menghukum Amir bin As-Sufail dengan kedua tanganku sendiri." Setelah berkata begitu, Rabia pun pergi sambil memanggul tombak. Sampai di tempat Amir bin As-Sufail, Rabia menghampiri orang itu dengan mata menyala. Tanpa sempat dicegah siapapun, Rabia menghantamkan tombaknya dan Amir bin At-Tufail pun rubuh. Begitu dalamnya duka cita Rasulullah atas kematian para sahabatnya. Sampai selama 30 hari penuh, beliau harus mendoakan mereka. Dalam doa yang dibacakan setiap selesai sholat subuh itu,
Beliau juga berdoa, semoga Allah mengadakan pembalasan terhadap mereka yang telah membunuh para sahabatnya. Namun, di tengah duka yang begitu dalam, Rasulullah tidak lupa untuk berbuat adil. Begitu mendengar bahwa ada 2 orang sahabat kaum muslimin yang terbunuh dengan tangan Amir bin Umayyah, Rasulullah segera berkata, engkau telah membunuh 2 orang. Berarti, aku harus membayar diat uang tebusan kepada keluarga mereka. Bi'ir Maunah ini menimbulkan keberanian di hati masu-masu kaum muslimin di Madinah. Gugurnya para sahabat Rasulullah ini membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir semakin berani. Padahal setelah Bani Kainuka terusir, Bani Nadir lebih memilih diam karena dicekam ketakutan. Namun setelah perang Uhud dan terakhir di tragedi di Bi'ir Maunah, mereka mulai bertindak lebih berani. Mereka menunggu kesempatan untuk membunuh Rasulullah sendiri. Tanpa mereka duga, kesempatan itu segera datang. Sesuai dengan perjanjian antara kaum muslimin dan orang Yahudi, Bani Nadir diharuskan ikut membayar diat yang harus dibayarkan kaum muslimin kepada keluarga orang yang terbunuh dari Bani Amir. Karena itulah Rasulullah datang ke tempat Bani Nahir di Kuba. Beliau disertai 10 sahabat terkemuka, di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat berjamaah di Masjid Kuba, Rasulullah dan rombongannya memasuki perkampungan Bani Nadir. Setelah mengetahui maksud kedatangan beliau, orang-orang Bani Nadir menunjukkan wajah yang manis. Kami akan membantumu Muhammad. Sekarang duduklah di sini, biar kami menyiapkan dulu keperluanmu. Rasulullah dan para sahabatnya duduk di tepi rumah beratap tinggi milik salah seorang Yahudi. Sementara itu, orang-orang Bani Nadir tidak menyiapkan uang untuk membantu membayar diat, melainkan malah berkasak kusuk perihal rencana jahat mereka. Tidak ada lagi kesempatan sebagus ini untuk membunuh Muhammad. Ucapan salah seorang pemuka Yahudi. Engkau benar, ujar seorang Yahudi lain dengan mata berkilat. Pada waktu lain, sangat susah membunuh Muhammad karena ia selalu berada di tengah-tengah sahabatnya. Kini justru Muhammad datang di tengah kita. Jika kita biarkan kesempatan ini, akan berlalu begitu saja. Akhirnya, orang-orang Yahudi itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun, bagaimana cara kita membunuh dia? Tanya seorang kebingungan. Semua terdiam sejenak. Lalu seseorang yang berwajah licik berjalan mengambil batu penggilingan yang besar dan berat sambil berkata, siapakah di antara kalian yang mau mengambil batu penggilingan ini lalu naik ke atap rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad sampai remuk? Majulah seseorang yang paling jahat di antara mereka, Amir bin Jahsi. Aku, jangan lakukan itu, cegah Salam bin Miskam. Rupanya ia salah satu orang yang berpikiran jernih di tempat itu. Demi Allah, Allah pasti memberitahu Muhammad tentang rencana kita. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dan dia. Namun yang lain tidak peduli. Mereka tetap menjalankan rencana jahat itu. Jibril pun turun memberitahu Rasulullah tentang rencana jahat itu. Seketika itu juga beliau bangkit dan pergi dengan cepat. Sioliola, ada sesuatu keperluan. Para sahabat yang menyertai beliau sama sekali tidak diberitahu apa-apa. Karena itu mereka menunggu Rasulullah kembali. Kini giliran orang-orang Yahudi yang kebingungan. Mendadak saja rencana mereka gagal. Karena itu mereka bermanis-manis wajah kepada para sahabat yang menunggu untuk menghilangkan kesan buruk. Setelah cukup lama menunggu, Rasulullah tidak kembali. Para sahabat Rasulullah memutuskan untuk pulang mencari beliau. Mereka menemukan Rasulullah telah berada di Masjid Madinah. Ya Rasulullah, tiba-tiba saja Tuan pergi, sedangkan kami tak menyadari. Kata para sahabat, Rasulullah tahu rencana jahat Yahudi Bani Nadir terhadap dirinya. Beliau pun memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan beliau kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata di hadapan orang-orang Yahudi, tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku. Ku beri waktu 10 hari. Siapa saja yang masih kutemui setelah itu, akan kupenggal lehernya.
Bani Nadir pun tercekam rasa takut dan bingung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyiapkan diri untuk pergi. Mereka mulai mengemas barang-barang ke atas unta-unta mereka. Ketika Abdullah bin Ubay datang, gembong orang-orang munafik itu berkata, "Kuatkan hati kalian, bertahanlah, dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian. Dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Bani Quraizah dan sekutu kalian dari Ghatafan tentu juga akan mengeluarkan bantuan kepada kalian." Mendengar ini, orang-orang Bani Nadir pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Rasa percaya diri mereka bangkit dan mereka pun siap bertempur. Tindakan Yahudi Bani Nadir adalah pelanggaran perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dari Al-Quran disimpulkan bahwa kaum muslimin harus menyatakan perang dengan pihak yang berkhianat pada perjanjian dan kaum muslimin harus membatalkan perjanjian dengan pihak yang terlihat patuh pada perjanjian tetapi terus-menerus merongrong dan menimbulkan bahaya. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Berbuatlah menurut kehendakmu." Rasulullah dan para sahabatnya bertakbir dan berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bendera pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pemerintahan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum. 12 malam lamanya pasukan muslim mengepung dan bertempur. Orang-orang Bani Nadir bertempur dengan gigih dari rumah ke rumah. Setiap kali sebuah rumah sudah tidak bisa dipertahankan, mereka robohkan rumah itu dan mundur ke rumah berikutnya. Namun, bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tidak juga tiba untuk lebih menekan lawan. Rasulullah memerintahkan agar para sahabat menebangi dan membakar kebun-kebun kurma Bani Nadir. Orang-orang Bani Nadir memprotes keras. "Muhammad, Tuhan melarang orang berbuat kerusakan. Tuhan cela orang yang berbuat begitu. Akan tetapi, mengapa pohon-pohon kurma kami ditebangi dan dibakar?" Kemudian turunlah firman Allah untuk menjawab kata-kata Yahudi, "Itu apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." Surah Al-Hasr ayat 59/5. Setelah itu, pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semangat orang-orang Yahudi pun luruh, berserakan seperti dedaunan kering. Mereka pun membuat pernyataan menyerah. "Muhammad, kami siap pergi dari Madinah." Rasulullah memberi mereka kesempatan untuk pergi dengan membawa segala harta yang dapat dimuat ke atas seekor unta. Sisanya disita kaum muslimin, termasuk senjata dan perlengkapan perang sebanyak 50 baju besi dan 340 bilah pedang. Menjadi milik kaum muslimin, hanya 2 orang Yahudi yang memilih masuk Islam, Yamin bin Ahmad dan Abu Sa'ad bin Wahab. Harta kedua orang ini dikembalikan kepada mereka. Perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, Agustus 625 Masehi. Setelah terusir Bani Nadir, pindah ke Kabar. Dari sana mereka meneruskan tindakan memusuhi kaum muslimin dengan gigih. Merekalah yang kemudian menghasut dan mendorong Quraisy mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Tanah-tanah milik Bani Nadir bukanlah tanah harta rampasan perang yang bisa dibagikan, melainkan menjadi milik Rasulullah. Pembagian tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah. Setelah menyisihkan hak kaum fakir dan miskin, beliau membagi-bagikan tanah itu untuk kaum muhajirin yang hidup menumpang dan tidak mempunyai tanah garapan. Dengan demikian, kaum muhajirin kini bisa mandiri tanpa harus lagi menggantungkan bantuan kepada kaum Ansyar. Hanya ada 2 orang Ansyar yang mendapat pembagian tanah ini, Abu Dujana dan Sa'al bin Hunayf. Mereka memang sudah terdaftar sebagai orang-orang miskin sampai sebelum Bani Nadir terusir. Sekretaris Rasulullah adalah seorang Yahudi. Pengangkatan orang Yahudi ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pengiriman surat
dalam bahasa Ibrani dan Assyria. Akan tetapi setelah orang-orang Yahudi pergi, Rasulullah khawatir apabila jabatan penting itu masih ada di tangan orang di luar Islam. Karena itulah beliau memilih Zaid bin Sabit, seorang pemuda cerdas, untuk menjadi sekretaris beliau. Rasulullah menugasi Zaid bin Sabit mempelajari kedua bahasa itu. Di kemudian hari, Zaid bin Sabit inilah yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, dan dia pula yang kembali mengawasi pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Suasana Madinah pun menjadi tentram setelah Bani Nadir dikeluarkan. Hati mereka semua lega dengan suasana yang begitu tenang, tentram, dan aman. Al-Muhajirin kini dapat hidup mandiri berkat tanah-tanah yang dibagikan, dan itu membuat orang-orang Ansor turut bergembira. Namun peristiwa Perang Uhud sudah hampir setahun berlalu. Rasulullah teringat ancaman Abu Sufyan yang diucapkan ketika Perang Uhud berakhir, yang sekarang ini untuk peristiwa Perang Badar. Sampai jumpa tahun depan. Kata-kata itu adalah tantangan untuk bertempur lagi di lembah Badar. Rasulullah mewaspadai apa yang akan dilakukan orang-orang Quraisy. Kekhawatiran beliau ternyata benar-benar terjadi, karena tidak lama kemudian tibalah seorang utusan Quraisy dan membawa sebuah pesan. Utusan Quraisy itu bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia tiba di Madinah dan mengabarkan orang-orang Quraisy telah mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang begitu besar dan tidak ada taranya dalam sejarah bangsa Arab. Tentara besar itu kini sudah bergerak ke lembah Badar. Mereka siap memerangi kalian, sekaligus meluluh lantakan kalian hingga tidak bersisa. Jika kalian berani pergi ke lembah Badar. Mendengar berita itu, banyak kaum muslimin menunjukkan keengganannya. Lebih baik kita abaikan saja tantangan itu. Akan tetapi Rasulullah menjadi marah terhadap sikap lemah dan ingin mundur itu. Rasulullah bahkan bersumpah bahwa beliau akan tetap pergi ke Badar walau seorang diri. Melihat kemarahan Rasulullah itu, lenyaplah rasa ragu dan takut di hati kaum muslimin. Mereka segera pulang ke rumah dan menyiapkan segala sesuatunya, pikul, makanan, senjata, dan berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu 1.500 orang prajurit muslim di bawah komando Rasulullah langsung berangkat meninggalkan Madinah. Sebenarnya Abu Sufyan sendiri enggan berperang pada tahun ini. Musim tengah mengganas. Harapan Abu Sufyan sebenarnya agar perang diadakan pada waktu lain saja. Namun, ia terlanjur melepaskan kota-kota tantangan pada perang Uhud akhir itu. Karena itu ia tidak mungkin tidak berangkat memenuhi tantangannya sendiri. Hal itu akan membuat cemar Quraisy di mata orang-orang Arab. Akhirnya, Abu Sufyan memutuskan untuk mengirim Nu'aim masuk ke Madinah. Nu'aim disuruhnya mengeluarkan kata-kata untuk menggertak kaum muslimin dan melemahkan semangat mereka. Walaupun demikian, Abu Sufyan tetap memimpin pasukan sebesar 2.000 orang. Mereka keluar dari Mekah tidak dengan semangat sebesar dulu ketika menyongsong Perang Uhud. Apalagi mereka juga mendengar bahwa kaum muslimin telah menanti mereka di lembah Badar dengan semangat tinggi. Syaja'ah adalah keberanian. Orang yang disebut berani adalah orang yang tidak gentar menghadapi bahaya dan menghindarkan bahaya yang lebih besar. Ia maju menghadapi kesulitan karena yakin bahwa di balik kesulitan itu akan lahir sebuah kebahagiaan. Pasukan Quraisy sudah berjalan selama 2 hari dan tiba di Zahran dan bermalam di Majanah, sebuah pangkalan air di daerah itu. Namun, hati Abu Sufyan semakin berat. Ia memikirkan lagi akibat perperangan dengan kaum muslimin. Ketakutan membayangi hatinya. Puncaknya Abu Sufyan berusaha mencari alasan untuk pulang. Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara Quraisy, sebenarnya yang cocok buat kita hanyalah dalam musim subur. Sedang sekarang kita dalam musim kering. Saya sendiri mau kembali pulang. Maka dari itu, pulang sajalah kamu sekalian." Tidak ada yang menentang pendapat itu, karena semua prajurit Mekah juga dilanda ketakutan yang sama. Akhirnya, pasukan Quraisy pun kembali pulang. Sementara itu Rasulullah dan kaum muslimin terus-menerus menantikan mereka selama 8 hari. Kesempatan itu digunakan kaum muslimin
untuk berdagang. Perdagangan itu menghasilkan keuntungan yang banyak. Kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan gembira, karena Allah telah memberikan keberuntungan yang demikian besar. Berita mengejutkan saudara-saudara, seru seorang Arab pedalaman kepada orang-orang di sukunya. Orang-orang Quraisy mengundurkan diri sebelum bertempur, sementara Muhammad dan para sahabatnya menunggu mereka di Badar selama berhari-hari. Temannya berdiri dan meludah ke tanah. Pengecut, padahal mereka telah memukul Muhammad di Uhud. Jika terus begini, kesudahan orang-orang Mekah sudah dapat diramalkan dari sekarang. Dengan demikian, perang Badar terakhir itu benar-benar telah menghapus kemenangan Quraisy pada perang Uhud. Tindakan pengecut Quraisy yang menarik diri sebelum tiba di tempat pertempuran telah membuat nama mereka tercemar, melebihi ketika mereka kalah pada perang Badar pertama. Sementara itu, walaupun pasukannya mendapatkan kemenangan, Rasulullah tetap waspada. Terbukti tidak lama setelah itu terdengar berita bahwa pasukan Bani Ghafatan dari Najd tengah berkumpul untuk menyerang Madinah dalam jumlah yang sangat besar. Rasulullah menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau berangkat bersama pasukannya secara diam-diam. Tujuannya menyergap musuh sebelum mereka sempat mempersiapkan diri. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan perang itu. Waktu itu, setiap 6 orang dari kami bergantian menaiki seekor unta. Kemudian, telapak kaki pecah-pecah, telapak kaki saya sendiri pecah, dan kuku-kukunya copot. Waktu itu, kami membalut kaki-kaki kami dengan sobekan kain. Karena itu aku menyebut peperangan ini dengan Zaturiko atau sobekan kain. Sejumlah 400 orang sahabat dipimpin Rasulullah berhasil melakukan serangan mendadak terhadap kumpulan pasukan Bani Ghatafan di Nakhl. Allah menurunkan rasa takut di hati pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar itu, sehingga mereka lari pontong-panting tanpa bertempur sama sekali. Harta dan kaum wanita ditinggalkan begitu saja untuk ditawan pasukan muslim. Setelah kemenangan gemilang itu, Rasulullah dan para sahabatnya bersiap diri menghadapi serangan balik musuh. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah memimpin sahabatnya melakukan salat khauf, salat dalam keadaan takut. Satu kelompok berbaris bersama Rasulullah, sedangkan kelompok yang lain menghadap musuh. Kelompok pertama kemudian salat bersama Rasulullah. Lalu beliau berdiri tegak ketika kelompok pertama menyempurnakan salatnya. Setelah itu kelompok pertama tadi mundur dan berbaris menghadapi musuh, sedangkan kelompok kedua maju dan Rasulullah mengimami mereka meneruskan sholatnya yang belum selesai. Kemudian Rasulullah duduk sementara mereka menyempurnakan sholat. Kemudian mereka mengikuti Rasulullah. Dalam pertempuran ini, 2 orang sahabat, satu dari Muhajirin dan satu dari Ansar, mendapat giliran jaga malam, sedangkan saudara-saudara mereka yang lain beristirahat. Sahabat Muhajirin melakukan salat malam dan terkena panah musuh, tetapi dicabutnya panah itu dengan tenang dan meneruskan sholatnya. Demikian sampai 3 kali. Ketika sahabat Ansar itu mengetahuinya, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Engkau sedang membaca satu surat, dan aku tidak ingin memutuskannya." Jawab sahabat Muhajirin, "Sifat pengecut tidak akan kita temukan dalam kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Jika menjadi pengecut, ilmu kita akan padam. Orang lain, bahkan diri sendiri tidak akan mendapat manfaatnya. Orang pengecut pekerjaannya akan sia-sia. Duduknya di bawah, tidak berani di atas. Dia hanya menjadi pengikut, tidak berani diikuti." Setelah kemenangan pada perang Badar kedua, Rasulullah memerintahkan para penyair muslim untuk menyebarkan syiar Islam tentang kemenangan dan kegagalan pasukan Quraisy. Tidak hanya sampai di situ, para penyair itu juga mencela Abu Sufyan dan pasukannya. Hal itu tidak dibiarkan oleh sekutu Quraisy yang paling kuat, yaitu Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah penguasa perdagangan. Mereka mempunyai banyak harta dan budak-budak kulit hitam. Selain itu, mereka membiarkan orang-orang Quraisy menjadi pemimpin mereka karena orang-orang Quraisy yang tinggal di dekat Ka'bah, tempat patung-patung tuan mereka diletakkan. Bani Mustalik mengutus para penyairnya menemui Abu Sufyan untuk menghibur pemimpin Quraisy itu. Para penyair melantunkan kata-kata cacian bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik,
juga mengajak suku-suku di sekitar Bani Mustalik untuk berkumpul menyusun pasukan. Semua suku yang mendukungnya adalah mereka yang bertempat tinggal di tepi Laut Merah. Selanjutnya, Bani Mustalik maju sebagai komandan perang pasukan gabungan itu. Bendera kini diserahkan orang Quraisy kepada Al-Haris. Dari kemampuan tempur Al-Haris memang lebih pantas menjadi panglima dibandingkan Abu Sufyan. Di bawah kepemimpinannya, semua persiapan pasukan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah mengetahui bahwa pasukan ini akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah pergi meninjau wilayah musuh untuk mengetahui tempat terbaik bagi kaum muslimin apabila harus bertempur. Setelah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, Rasulullah memutuskan untuk menyambut pasukan musuh. Rasulullah kemudian mengundi di antara istri-istrinya. Siapakah di antara mereka yang akan diajak mengikuti pertempuran? Ternyata nama Aisyah yang keluar. Maka Aisyah bisa dinaikkan ke unta yang khusus disediakan untuk beliau. Penyair berperan penting dalam perang Urat Syaraf. Rasulullah pernah berkata kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair, "Wahai Hasan, engkau berjuang melawan orang kafir dan Jibril selalu bersamamu. Ketika sahabatku bertempur menggunakan senjata, engkau bertempur dengan kata-katamu." Sejumlah 1500 pasukan muslim diperintahkan Rasulullah untuk bergerak dengan cepat sehingga musuh kesulitan mengetahui di mana pasukan Rasulullah berada. Kemudian, di sebuah tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, saat meninjau musuh, pasukan muslim menyerang dengan kecepatan tinggi, secepat kilat. Pertempuran itu terjadi di medan terbuka. Hujan panah jarak jauh, pasukan muslim membuat musuh tercerai-berai. Sehingga begitu pasukan utama muslim tiba, dengan mudah mereka membuat koker Kaiser barisan musuh. Pada akhir pertempuran 200 orang prajurit Bani Mustalik tertawan. Sejumlah harta berupa unta, kuda dan barang-barang lain dapat direbut. Al-Haris, komandan tertinggi musuh, jatuh tersungkur dihantam panah. Putrinya ikut menjadi tawanan. Para tawanan dan harta dibagi-bagikan kepada pasukan. Putri Al-Haris bernama Barah menjadi bagian seorang muslim yang miskin. Muslim ini menghendaki keluarga Barah menebusnya dengan harta. Namun, Barah sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena itu, Barah menemui Rasulullah dan mengadu, "Saya adalah putri Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik. Lelaki yang menawan saya lebih menginginkan harta daripada menjadikan saya istri atau budaknya. Bantulah saya untuk memerdekakan diri saya." Rasulullah SAW berpikir dalam-dalam. Apabila Barah dibebaskan dan kembali ke tengah kaumnya, ia sangat mungkin akan membangkitkan kaumnya untuk membalas kekalahan mereka. Rasulullah mengetahui dari wajah Barah yang matanya memancarkan kecerdasan dan keberanian bahwa ia bukan gadis biasa. Dia akan mampu menerjang berbagai rintangan. "Apa kamu mau jalan keluar yang lebih baik dari itu?" tanya Rasulullah. "Apa itu?" "Aku akan membayar uang tebusanmu, lalu akan menikahimu." Barah setuju dan ia masuk Islam. Setelah menjadi istri Rasulullah, namanya menjadi Juwairiyah. Kini Bani Mustalik, sekutu dekat orang Quraisy, menjadi sekutu dekat Rasulullah. Berkat pernikahan ini, mereka merasa terhormat tuan putrinya menjadi istri Rasulullah. Setelah itu, banyaklah kaum Bani Mustalik yang memeluk Islam. Subhanallah, setelah memetik kemenangan gemilang itu, pasukan muslim kembali berbaris pulang ke Madinah. Di Telaga Al-Muraisi, mereka singgah sebentar untuk beristirahat dan memberi minum ternak. Di tempat itu terjadi pertengkaran antara pelayan Umar bin Khattab bernama Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari dengan Sinan bin Webru Al-Jasni. Keduanya saling bertengkar hebat sampai Sinan berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansor!" Jahjah pun membalas dengan teriakan, "Wahai kaum Muhajirin!" Orang-orang pun berdatangan termasuk Abdullah bin Ubay dengan berang. Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang munafik yang mengelilinginya, "Mereka Muhajirin adalah menyaingi dan mengungguli kita di negeri kita sendiri. Demi Allah, antara kita dan orang-orang Quraisy ini, Rasulullah dan kaum Muhajirin adalah suku Quraisy." Tak ubahnya seperti yang dikatakan orang, "Gemukan anjingmu agar menerkammu." Demi Allah, jika kita telah sampai di Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir kaum yang hina Muhajirin. Zaid bin Arkam mendengar kata kota yang sangat berbahaya ini.
Lalu ia sepat-sepat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Mendengar itu, Umar bin Khattab yang berada di samping Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bisir untuk membunuh Abdullah bin Ubay." Rasulullah menjawab, "Bagaimana wahai Umar, jika kelak orang-orang bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya? Tidak, aku tidak akan membunuhnya." Seketika itu juga Rasulullah mengeluarkan perintah agar kaum muslimin segera berangkat. Walau dengan keheranan karena belum cukup beristirahat pada hari sepanas itu, kaum muslimin segera mengikuti perintah Rasulullah. Hari itu, Rasulullah dan kaum muslimin berjalan terus melampaui malam sampai keesokan harinya. Ketika Rasulullah memerintahkan pasukannya berhenti untuk beristirahat, semua orang jatuh tertidur karena begitu lelah. Rasulullah sengaja mengajak pasukannya berjalan terus sehari semalam agar kelelahan. Ini akan membuat semua orang melupakan hasutan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa nanti di Madinah orang Ansyar akan mengusir kaum Muhajirin. Saat itu turunlah surat Al-Munafikun. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya." Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Surah Al-Munafikun ayat 63-8. Sesampainya di Madinah, putra Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah," panggil Abdullah, "saya dengar Tuhan ingin membunuh ayahku. Jika benar Tuhan ingin melakukannya, perintahkanlah. Aku bersedia membawa kepalanya di hadapanmu. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Khazraj yang dikenal lebih baik sikapnya kepada orang tuanya daripada aku. Aku takut engkau akan memerintahkan orang selain aku untuk membunuhnya, sehingga jiwaku tidak tahan melihat pembunuh ayahku berjalan di tengah masyarakat, lalu aku membunuhnya pula. Ini berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir, sehingga aku menjadi penghuni neraka." Akan tetapi Rasulullah bersabda, "Bahkan kita akan bertindak lemah lembut dan berlaku baik kepadanya selama dia masih tinggal bersama kita." Justru setelah itu sempitlah ruang gerak Abdullah bin Ubay setiap kali ia mengemukakan pendapat. Seketika itu pula kaumnya menentang dan mengencamnya. Melihat keadaan itu, Rasulullah bertanya sambil tersenyum kepada Umar bin Khattab, "Bagaimana pandanganmu sekarang, wahai Umar? Demi Allah, seandainya engkau membunuhnya pada hari kau katakan kepadaku, 'Bunuhlah dia,' niscaya orang-orang akan ribut. Namun, seandainya aku perintahkan kamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu akan membunuhnya juga?" Rasulullah bertanya. Demikian karena saat itu lidah bercabang Abdullah bin Ubay sudah habis kekuatannya. Tidak usah dibunuh pun, ia sudah sama sekali tidak berdaya. Umar bin Khattab pun mengakui pandangan jauh Rasulullah. "Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah lebih besar berkahnya daripada pendapatku." Dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah melawan Bani Mustalik inilah terjadi suatu peristiwa yang mengganggu ketentraman hati Rasulullah. Kejadian ini mengenai istri Rasulullah yang ikut dalam peperangan kali ini, yaitu Aisyah. Penuturan Aisyah kejadian ini: setelah selesai peperangan, Rasulullah bergegas pulang dan memerintahkan orang-orang agar segera berangkat pada malam hari. Pada saat semua orang sedang berkemas-kemas hendak berangkat, aku keluar untuk membuang hajat. Kemudian aku kembali hendak bergabung dengan rombongan. Pada saat itu kuraba-raba kalung di leherku ternyata sudah tak ada lagi. Kemudian aku kembali lagi ke tempat aku mau buang hajat tadi untuk mencari-cari kalung hingga dapat kutemukan kembali. Pada saat aku sedang mencari-cari kalung, datanglah orang-orang yang bertugas melayani unta tungganganku. Mereka sudah siap segala-galanya. Mereka menduga aku telah berada di dalam haudaj rumah kecil yang terpasang di punggung unta, sebagaimana dalam perjalanan. Oleh sebab itu haudaj mereka angkat, kemudian diikatkan pada punggung unta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa aku tidak berada di dalam haudaj. Karena itu, mereka segera memegang tali kekang, lalu mulai berangkat. Ketika aku kembali ke tempat perkemahan,
tidak kujumpai seorang pun yang masih tinggal. Semua telah berangkat dengan berselimutkan jilbab. Aku berbaring di tempat itu. Aku berpikir pada saat mereka main kari-kari, aku tentu mereka akan kembali ke tempatku. Demi Allah, pada saat aku sedang berbaring, tiba-tiba Safwan bin Mu'attal lewat. Agaknya ia bertugas di belakang pasukan. Dari keyahan, ia melihat bayang-bayangku. Ia mendekat lalu berdiri di depanku. Ia sudah melihat dan mengenalku sebelum kaum wanita dikenakan wajib berhijab. Ketika melihatku, ia berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Istri Rasulullah. Aku pun terbangun oleh ucapannya itu. Aku menutup diriku dengan jilbabku. Demi Allah, saya tidak mengucapkan satu kalimat pun, dan aku tidak mendengar ucapan darinya, kecuali ucapan innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu. Kemudian dia merendahkan untanya. Lalu aku menaiki unta itu. Ia berangkat menuntun unta kendaraan yang aku naiki sampai kami tiba di Nahri Ade, Dahirah, tempat pasukan turun beristirahat. Disinilah mulai tersiar fitnah tentang diriku. Fitnah ini bersumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat mengapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama orang yang bukan muhrimnya, seru Abdullah bin Ubay. Mungkinkah mereka ternyata saling menyukai? Beberapa orang muslim termakan oleh hasutan ini, sehingga berita bohong itu tersiar dengan cepat. Kali ini bukan saja oleh Abdullah bin Ubay, tetapi juga diperkuat oleh orang-orang lain. Aisyah sendiri tidak mengetahui adanya berita bohong itu karena beliau jatuh sakit. Begitu tiba di Madinah, Aisyah menuturkan, setibanya di Madinah, kesehatanku terganggu selama sebulan. Saat itu rupanya orang-orang sudah banyak mendesisaskan berita bohong itu, sedangkan aku belum mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja, aku tidak melihat kelembutan dari Rasulullah yang biasa kurasakan ketika aku sakit. Pelayahan masuk lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah agak sehat, aku keluar pada suatu malam bersama Umi Mastah untuk membuang hajat. Waktu itu kami belum membuat kakus. Pada saat kami pulang tiba-tiba kaki Ummu Mastah terantuk hingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya, "Celaka sei Mastah." Ia pun kutegur, "Alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seseorang dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar." Ummu Mastah bertanya, "Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakannya?" Ia kemudian menceritakan kepadaku berita bohong yang tersiar sehingga sakitku bertambah parah. Malam itu aku menangis hingga pagi. Air mataku terus menetes dan aku tak dapat tidur. Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya tentang Aisyah. "Wahai Rasulullah, para istrimu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali kebaikan," jawab para sahabat. Rasulullah memanggil Barirah, pelayan perempuan Bunda Aisyah. Rasulullah bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah?" Barirah berkata bahwa ia tidak mengetahui Aisyah, kecuali bahwa Aisyah adalah orang yang sangat baik. Akhirnya Rasulullah berdiri di atas mimbar. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebarkan berita bohong? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu telah menyebut nama seorang laki-laki, Safwan, yang aku tidak mengenal, yaitu kecuali sebagai orang yang baik. Berita bohong tersebut telah menyakiti hati Rasulullah dan keluarganya." Kemudian Rasulullah datang mengunjungi Aisyah yang saat itu memang sedang dirawat di rumah orang tuanya. Aisyah menuturkan, "Kemudian Rasulullah datang ke rumahku. Saat itu ayah ibuku berada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangisku telah menghancur luluhkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu, Rasulullah tidak pernah duduk di sisiku. Selama sebulan dia tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Ketika duduk, Rasulullah membaca puji syukur kehadirat Allah, lalu bersabda, "Ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa, minta ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya."
Selesai Rasulullah mengucapkan itu, tanpa kurasakan, air mataku bertambah bercucuran. Kemudian, aku katakan kepada ayahku, "Ayah, berilah jawaban kepada Rasulullah mengenai diriku." Ayahku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Aku katakan pula kepada ibuku, "Ibuku, berilah jawaban mengenai diriku." Dia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Lalu aku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengarkan itu, sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihis, sebaiknya aku bersabar kepada Allah sajalah. Aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan." Air mata Abu Bakar pun berlinang ketika putrinya difitnah. Dia berkata, "Demi Allah, belum pernah disebut-sebut ada persoalan semacam ini pada masa jahiliyah. Padahal ketika itu orang tidak menyembah Allah. Tetapi sekarang pada masa memancarkan sinar kemuliaan Islam, orang-orang mengabarkan berita bohong seperti ini kepada keluarga kita." Setelah itu Aisyah berbaring di atas tempat tidur. Ia dalam keadaan lemah. Saat itu mendadak Rasulullah juga terkulai lemah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan firman-Nya. Keringat beliau bercucuran karena beratnya wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surah An-Nur ayat 24:11. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 24:12. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Surah An-Nur ayat 24:13. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Surah An-Nur ayat 24:14. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Surah An-Nur ayat 24:15. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Surah An-Nur ayat 24:16. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 24:17. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nur ayat 24:18. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah An-Nur ayat 24:19. Dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Surah An-Nur ayat 24:20. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak karena karunia Allah
dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian. Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 24-21. Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aisyah dengan tersenyum sambil bersabda, "Bergembiralah, ya Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu." Ibu Aisyah berkata, "Berdiri dan berterima kasihlah kepada Rasulullah." Aisyah menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah, sebab aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah, karena Dialah yang menurunkan pembebasanku." Sebab peristiwa itu Abu Bakar membiayai Mastah karena kekerabatannya dan kemiskinannya. Namun setelah peristiwa itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, saya tidak akan membayarnya lagi," karena ucapannya kepada Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang?" Surah An-Nur ayat 24-22. Mendengar firman ini, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh aku ingin mendapat ampunan Allah." Setelah itu ia kembali membiayai Mastah. Sementara itu Rasulullah segera membacakan firman Allah itu kepada kaum muslimin. Para penyebar fitnah yaitu Mastah bin Utsatsah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsi dihukum had didera sebanyak 80 kali cambukan. Demikian akhir dari episode kali ini. Kita telah menyaksikan bagaimana ujian demi ujian datang silih berganti, dari pengkhianatan di medan dakwah, tekanan dari kaum Yahudi, hingga fitnah yang menyentuh langsung kehidupan pribadi Rasulullah. Setiap peristiwa membawa pelajaran penting tentang kesabaran, strategi, dan kekuatan iman. Terus ikuti serial ini sampai selesai. Semoga yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.